Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di awal tahun ganti kalender 2022. Selamat tahun baru, semuanya serba baru. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di awal tahun baru ini ya saya teringat satu tembangnya seorang kekasih Allah, seorang waliullah, yaitu Syekh Raden Syahid Sunan Kalijogo. Kalau tidak salah ya tembangnya begini ya. Lir ilir tandure wus sumilir, tak ijo royo tak senggoh temanten anyar. Cah angon penek no blimbing kui lunyu penek no kanggo sepo mengko sore. Dodo tiro kumitir bedah ing pinggir, jlumatono tondomono kanggo sepo mengko sore. Pumpung padang rambulane, pumpung jembar kalangane, asura surahiyo. Ya, itu sepintas sepenggal ya mungkin dalam kisah-kisah pewayangan, bahkan lagu-lagu Jawa ya mungkin seperti itu. Tapi saya nggak tahu itu liriknya apa namanya, sudah betul apa belum ya, saya maklum kurang ahli dalam menyanyi ini ya. Mungkin kalau saya ya berkaitan dengan tahun baru ini, itu ada satu kaitan, satu semangat, satu spirit, bahwa Syekh Raden Syahid Sunan Kalijogo itu memberikan satu semangat ya, kalimat semangat ya. Lir ilir tandure wus sumilir. Jadi seperti kalau lir ilir itu ya seperti angin sepoi-sepoi di pagi yang cerah ini, tentu sangat nikmat bahwa kita diberikan kehidupan oleh Allah di alam dunia ini. Tandure wus sumilir, sebab kita itu ya ditandur oleh Allah, disimpan di alam dunia ini dengan segala kenikmatannya gitu ya. Kemudian di situ cah angon penek no blimbing kui. Nah kan itu ada sambungan seperti itu. Tapi di dalam alam dunia ini tidak lepas dengan yang namanya kesulitan, kesusahan, yang kadang-kadang ya mungkin tiap hari selalu seperti itu, ketemu lagi, susah lagi, sumpek lagi. Ya wajar saja, karena memang sudah di Quran sudah di nas wa khuliqal insanu dhaifa. Dan saya menciptakan manusia itu dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Ya sudah itu saja. Ya, semangat baru, ayo semangat ya. Wa khuliqal insanu dhaifa. Sulit dah. Orang yang cerdas, orang yang kuat itu bukan dibentuk dari kemudahan, tapi akan dibentuk dengan kesulitan yang selalu gigih berjuang. Nah itu. Cah angon penek no blimbing kui. Nah, cah angon di sini yang dimaksud oleh beliau, barangkali kalau saya tidak salah menerjemahkan, itu adalah seseorang yang angon, itu yang menggembala. Itu yang menggembala nomor satu itu adalah menggembala umat adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Rasulullah sudah bergeser ya, bergeser
berbeda alam, kemudian diteruskan oleh para sahabat, ya Cangon juga beliau itu karena yang mengasuh, mengembalakan umat. Kemudian diteruskan oleh para aulia, para wali, para ulama, itulah penggembala daripada umat. Ya, jadi Cangon penek no blimbing kuwi, jadi minta dibimbing. Ya, tolonglah aku bimbing, tolonglah aku bimbing gitu ya. Silahkan kamu meminta dibimbing karena memang itu adalah penggembalamu yang membimbing ke arah jalan kebenaran menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Penek no blimbing kuwi gitu ya, selalu seperti itu. Tapi di sana ada makna juga kita kalau lir ilir tandule wesumilir itu kita disuruh bangun ya. Bangun gitu ya. Ada sebagian ulama menerjemahkan bukan lir ilir tapi lir ngelilir. Lir ngelilir itu adalah bangun. Ayo bangun gitu kan. Lir ngelilir itu bangun. Kalau di dalam Quran, ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang berselimut. Nah, kan hai orang yang berselimut itu karena baginda Rasulullah waktu itu dalam kondisi ketakutan berselimut. Tapi untuk kita saat ini konteks daripada ayat itu adalah hai orang yang berselimut dengan kemalasan. Hai orang yang berselimut dengan segala keraguan. Ayo bangun. Bangun semangatmu. Jangan bermalas-malasan. Ayo disiplin. Naikkan himmahmu, naikkan cita-citamu untuk kau gayuh baik dunia dan akhirat. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi ya ayyuhal muzammil. Ayo jangan bermalas-malasan. Bangunlah dari keputusasaanmu. Semangat menghadapi tahun yang 2022 ini. Ya, harus semangat lagi. Walaupun kita mungkin saat ini mungkin sedang goncang, urusan ekonomi, sedang pusing. Ya, ayo bangun kembali ekonomi. Ayo bangun kembali. Dengan apa? Dengan bertawasul kepada Rasulullah. Cah angon penekna blimbing kuwi. Kita minta diambilkan oleh Rasulullah. Kita minta diambilkan oleh para walinya Allah. Nah, itulah daripada makna bertawasul. Berwasilah, minta diambilkan. Sebab apa? Kalau kita mengambil sendiri mungkin tidak bisa. Ibarat satu kita mengambil satu buah mangga, ternyata buahnya tinggi, tentu kita pakai tangga. Nah, supaya lebih mudah. Nah, dengan tangga itulah yang dimaksud wasilah adalah tangga-tangga itu dari para ulama ke para aulia, ke para kekasihnya Allah yang lain, dan kemudian kepada Rasulullah yang nanti akan sampai kepada Allah. Jadi cah angon penek no blimbing kuwi. Bertawasullah kepada para kekasihnya Allah supaya segala urusan dipermudah. Ya ibarat dengan tangga itu akan dipermudah. Cah angon penek no blimbing kuwi. Bertawasullah dengan cara bermanakib, dengan cara mujahadah, dengan cara zikir. Tentu itu akan memudahkan semua urusan. Jangan segalanya hanya dipikir di kepala, sebab tidak semua urusan hanya bisa diselesaikan dengan dipikir. Tapi kadangkala urusan itu mentok, sebab otak itu ada keterbatasan, tapi juga harus berzikir supaya urusan itu menjadi lancar. Cah angon penek no blimbing kuwi. Lunyu ya penek no. Jadi walaupun sesulit apapun, ya kita tetap jadi maksa betul kalimat itu ya lunyu penek no bagi kita. Mungkin ya orang-orang yang banyak mengeluh, yang banyak ya sambat, yang banyak aduh. Itu ya memaksa, kadang-kadang kita sering memaksa kepada kekasihnya Allah, tolonglah ambilkan itu, tapi juga memaksanya itu juga harus pakai adab, jangan memaksa seenak perutnya sendiri. Gunakan adab, walaupun kita minta tolong kepada Rasulullah, minta syafaat beliau, minta syafaatnya para wali, pertolongannya para wali dengan bertawasul, tapi tetap gunakan adab yang semestinya, jangan semaunya ya. Itu cah angon penek no blimbing kuwi gitu. Lunyu penekno kanggo sebo mengko sore untuk bekal kita dibimbing, untuk bekal di dunia ini fit dunia hasanah, dan bekal di akhirat nanti wa fil akhirati hasanah gitu. Jadi dodot ira dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Nah itu kan apa ya, dodot itu baju ya, karena kita sering banyak berdosa, segera perbaiki segala kesalahan, segera bertobat segala kekhilafan dengan
sepenuh hati dengan sungguh-sungguh ya. Kumitir bedah ing pinggir, kalau kita sudah bisa memperbaiki, insya Allah pertolongan Allah akan datang ya, der gitu ya. Maksudnya bukan apa-apa, der itu apa ya, ternyata alhamdulillah semuanya akan mudah dengan pertolongan Allah, dengan berwasilah kepada Rasulullah, dengan berwasilah kepada para kekasihnya Allah ya. Jadi Lumatono tontomono kanggo sepo mengko sore. Nah di situ sampai ujung. Nah terus pumpung padang rembulane, pumpung jembar kalangane. Pumpung padang rembulan itu apa? Ya, pumpung kita waktu masih diberikan waktu kehidupan, diberikan waktu umur di alam dunia ini, menginjak di tahun 2022 ini. Gunakan sebaik-baiknya umur kita, waktu kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, niatkan semua kita memperbaiki ekonomi adalah untuk sarana mengabdi kepada Allah. Kita berumah tangga adalah untuk mengabdi kepada Allah, kepada Rasulullah, dan semuanya diniatkan lillahi taala. Karena apa? Ya mudah-mudahan itu semua menjadikan kita menjadikan fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di situ yang terakhir adalah pumpung padang rembulane, pumpung jembar kalangane, asura oh sura hiyo. Nah di situ adalah apa, kita disuruh bersorak-sorai, bergembira, bersyukur, bersenang-senang. Artinya apa? Senang menerima apa yang dikodratkan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, menerima apa menjadi kodarnya Allah, dengan segala syukur, dengan segala perasaan kita. Disuruh ibadah ya senang, bukan karena terpaksa. Disuruh puasa ya senang, karena bukan hanya sekedar kewajiban, tapi tak akan menjadi suatu kesenangan, satu kenikmatan. Sebab kalau ibadah sudah mencapai dengan senang, ekonomi sudah mapan dengan senang, dengan tenang kehidupan, maka insya Allah kita disuruh asora-asorahio, yaitu dengan bergembira. Kemudian kita wa amma binikmati rabbika fahaddits, disuruh kita boleh membicarakan kenikmatan yang diberikan Allah. Kemudian kita disuruh menjadi abdan sakura, menjadi hamba yang bersyukur. Mari kita hadapi tahun 2022 ini, kita jalani ya, mudah-mudahan kita bangkitkan lagi semangat kita, spiritual kita, mujahadah kita, ibadah kita, supaya segala kesulitan yang 2021 kita lalui akan menjadi mudah, dan segala cita-cita yang belum kesampaian di tahun 2021 mudah-mudahan 2022 segera tercapai, segera dijabah oleh Allah. Tapi ya dengan syarat itu tadi, ibadah dibenahi, sholat dibenahi, ibadahmu benahi dulu, nanti insya Allah Allah juga akan membenahi hidupmu, membenahi ekonomi, membenahi ekonomimu. Jangan segalanya kamu pikir. Kita disuruh usaha ikhtiar, ya ikhtiar, tapi ada kalanya batas-batas ikhtiar itu yang menentukan Allah. Terakhir dari hasil itu adalah yang menentukan Allah. Maka disitulah kita harus berdoa, disitulah harus bertawakal, dan kita disitu harus kita tanamkan sifat roja, berharap kita bahwa keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat tahun baru, semangat baru dari Al Fakir. Kita naikkan himmah kita, semangat kita, cita-cita kita, dan kita bangun kembali dengan penuh sukacita, dengan gembira. Ya pokoknya dibikin senang aja lah, dibikin senang saja ya. Walaupun mungkin ya susah-susah, udahlah, yang penting ya ketemunya itu ya udah ya gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.